Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Puji syukur di pagi ini Tuhan kembali memperjumpakan kita dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 20 Februari tahun 2022. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita senantiasa beserta kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mempersiapkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Kejadian pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Jika firman Tuhan telah tersedia, mari kita memohon tuntunannya di dalam doa. Kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan di pagi hari ini ya Tuhan, untuk setiap kasih penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa di pagi ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu, namun kami senantiasa mengaku bahwa kami tidak memiliki kepintaran ataupun kemampuan di dalam membaca bahkan merenungkan firman ini ketika Tuhan tidak berkenan di dalamnya. Karena itu Tuhan sertai kami, mampukan kami untuk memahami firman ini. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kejadian pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Firman Tuhan, Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak. Adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku, maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika buru-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati."
Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Melihat wajah Allah, tema perenungan kita pada saat ini. Melihat wajah Allah adalah kerinduan manusia yang mencintai Tuhan. Kerinduan itu pun adalah sebuah pengharapan eskatologis atau kedatangan Yesus kembali, bahwa kelak pada akhir zaman, manusia dan Allah akan bertatap muka dengan muka. Yakub pernah mengungkapkan ekspresi serasa melihat wajah Allah ketika ia berjumpa kembali dengan saudaranya, yaitu Esau. Saat itu, Yakub berada dalam kecemasan dan ketakutan oleh karena ia telah melakukan penipuan besar kepada saudaranya, yaitu Esau. Kecemasannya tergambar dalam strategi yang ia atur untuk mendapat pengampunan dan belas kasihan dari Esau. Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu untuk memberikan kumpulan lembu sapi, keledai, kambing domba, unta, dan lain-lain sebagai hadiah pertemuan untuk melunakkan kebencian kakaknya. Tetapi adegan saat pertemuan saudara ini sungguh di luar dugaan Yakub. Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Semua yang direncanakan Yakub menjadi sia-sia, dan semua yang ditakutkan sebelumnya juga percuma dan tidak perlu ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengalami situasi seperti ini membuat Yakub mengungkapkan secara metaforis bahwa perjumpaan dengan Esau yang berbelas kasih kepadanya serasa ia melihat wajah Allah. Melalui peristiwa perjumpaan itu, kita melihat suatu suasana surgawi, yaitu rasa perjumpaan dengan Tuhan walau dalam diri manusia. Suasananya adalah suasana kasih, kebesaran hati, dan pengampunan. Demikian dalam hidup kita bahwa sesungguhnya perjumpaan dengan Tuhan dan merasakan suasana surgawi nyata dalam sikap dan peri hidup yang mencerminkan kehendak Allah, yaitu saling mengasihi dan saling mengampuni. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sukacita penuh kami rasakan ya Tuhan, atas firman-Mu yang boleh Engkau perdengarkan bagi kami. Mampukan kami di dalam kehidupan ini untuk menjadi saksi-saksi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga boleh nyata bahwa hidup kami senantiasa mengasihi-Mu. Topang kami, agar kami mampu melakukan kasih dan pengampunan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun senantiasa merasakan hidup mengalami perjumpaan dengan Engkau. Bapa di sorga,
Tak henti-hentinya kami datang menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkenan di dalam setiap pekerjaan, usaha yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Biarlah pekerjaan dan segala usaha ini boleh kami lakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh rasa syukur kepadamu. Dan di atas semua itu, puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadapan Tuhan saja. Ya Tuhan, kami senantiasa membawa di dalam doa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Tuhan, mari memberkati setiap makanan, minuman yang boleh dikonsumsi. Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang boleh merawat. Biarlah daripada semua itu kesembuhan yang nyata daripadamu sungguh diperoleh. Berdoa Tuhan buat keluarga yang pada saat ini mengalami duka oleh karena kehilangan, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Untuk duka ini Tuhan, mampukan mereka untuk menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sumber penghiburan bagi mereka. Ya Bapa di sorga, senantiasa kami pun menyerahkan kehidupan orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan topang mereka, anugerahkan sukacita di dalam keseharian menjalani usia yang sudah lanjut ini. Kami sungguh bersyukur atas usia ini Tuhan, dan harapan kami bahwa Engkau akan senantiasa bersama-sama dengan mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Lanjutkan berkat-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau sungguh mengetahui pergumulan yang saat ini kami jalani. Kehidupan kami dibatasi oleh karena pandemi yang semakin merajalela di dalam kehidupan kami. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan ini dan kami berserah penuh kepadamu dengan harapan bahwa suatu saat Engkau akan berkenan menghalau penyakit ini dari dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali beraktivitas tanpa dibatasi oleh pandemi lagi. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang senantiasa bersama kami, berperkara di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, baiklah kita kembali di dalam kehidupan kita, melakukan firman Tuhan yang senantiasa kita dengar, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah renungan kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.